Oke, dari pelajaran hari ini yang perlu kalian ingat, kita sudah masuk tema yang ketiga, pelajaran A. Allah menciptakan langit dan bumi. Maka anak-anak perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian mulai hari ini, mulai menyicil untuk menghafalkan 7 hari Tuhan, kisah penciptaan. Tuhan menciptakan apa mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu hari ke-7-nya Tuhan beristirahat, itu dihafalkan, nanti akan ada tes. Mulai baik tes lisan itu seperti ini secara langsung. Jadi yang di sekolah tidak perlu tutup mata, yang di rumah tutup mata seperti ini. Nanti Bu Ido beri pertanyaan. Misalnya hari pertama apa? Hari kedua apa? Nah, jadi anak-anak harus hafal dengan sungguh-sungguh. Kemudian berikutnya Bu Ino juga akan buat KI 4. Tugas KI 4-nya itu juga menghafalkan 7 hari kisah penciptaan dengan menggunakan gambar bisa, media yang lain atau membuat kreativitas yang lain bisa. Nah, ngeprint dari internet juga bisa. Atau apapun itu kreativitas masing-masing anak. Maka harus dihafalkan dengan sungguh-sungguh apa saja yang diciptakan Tuhan mulai hari pertama sampai hari ke-6. Pada hari ke-7-nya Tuhan beristirahat, gitu ya. Jadi harus hafal 7 hari kisah penciptaan. Oke, sekarang kita lihat materinya hari ini yang akan kita pelajari. Mulai nanti dicicil ya untuk menghafalkan, belajar terus dihafalkan 7 hari kisah penciptaan. Minggu depan Bu Ino sudah mulai main tebak-tebakan. Apa? Iya, hari Seninnya lagi. Hari ini kita akan mempelajari Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum masuk lebih lanjut, Bu Ino ada film tentang kisah penciptaan. Anak-anak perhatikan sungguh-sungguh ya. Dilihat baik-baik. Dikasih tahu hari-hari pertama sampai hari ke-7. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan kedengeran nggak yang di belakang? Kedengeran April? Kedengeran. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Cakrawala itu nama lainnya langit ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan hidup. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ngelek. Ini kayaknya mati lampu. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, Bu Inu, tampilkan lagi. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Oke, sudah bisa memiliki gambaran ya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Di hari pertama tadi Allah menciptakan apa? Siapa yang masih ingat? Terang dan Lalu hari kedua untuk memisahkan air dan hari yang ketiga karena tadilah air saja oleh Tuhan dibuatlah ya daratan dan lautan. Baru yang ketiga, yang keempat, apa yang keempat? Matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan juga bintang untuk menerangi yang ada di bumi ini. Matahari menerangi pada saat siang,
malam matahari membantu bulan untuk menerangi pada saat malam hari serta bintang-bintang. Lalu yang kelima apa? Udara. Di darat dan burung-burung di Udara. serta bulan. Yang keenam terakhir sendiri apa yang dikatakan dan perempuan. Oke, mulai dihafalkan ya nanti ya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Semua mikrofon dimatikan. Dengarkan Bu Ino baik-baik, tidak ada yang dinyalakan. Nanti Bu Ino beri kesempatan siapa yang mau bertanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Itu ya. Tapi dengarkan dulu. Betapa senang kita berada di alam yang indah, yang kaya ini. Semua kebutuhan yang kita inginkan itu tersedia, ada semuanya. Mulai dari bahan makanan, ada dari kebun pertanian, kemudian lauk pauk bisa kita cari dari laut, tersedia berbagai jenis ikan, hewan itu bisa kita santap sebagai makanan kita. Nah, pemandangan indah di pantai, hawa sejuk di gunung, gemerlapnya bulan dan bintang pada waktu malam hari, semua menjadi hiburan bagi kita, menjadi kebahagiaan bagi kita. Semua diciptakan oleh siapa? Tuhan. Semua ciptaan mulai dari hari pertama sampai hari kelima diciptakan untuk manusia. Ya, dimatikan lagi mikrofonnya. Semua diciptakannya oleh Tuhan dengan keadaan baik adanya, mulai dari hari pertama sampai hari kelima, itu hanya untuk manusia. Maka sebagai manusia, kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan, itu kita patut untuk bersyukur, menyayangi alam ciptaan ini. Karena semua ciptaan untuk manusia, jangan berpikiran bahwa semua diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Maka semua yang ada di dunia ini boleh kita habiskan, boleh kita gunakan semau kita, sesuka hati kita. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita masih harus mengingat semua ada batasnya. Semua memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kita habiskan saat ini, lalu anak cucu kita nanti bagaimana ke depannya? Maka selain kita juga menggunakan, kita juga harus merawat, menjaga, melestarikan. Tidak boleh digunakan semau kita. Nah, tumbuhan dan hewan boleh kita manfaatkan. Tetapi harus diingat, tetapi harus diingat, harus menggunakannya dengan hemat, tidak boleh boros. Kita juga terus memeliharanya agar cukup untuk generasi berikutnya, untuk orang-orang yang setelah kita, anak cucu kita nanti. Maka sepantasnya kita bersyukur dan memuji Allah Sang Pencipta. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua ciptaan, sekali lagi Tuhan berikan, Tuhan ciptakan untuk manusia.
Maka semua ciptaan boleh kita gunakan, tapi harus dengan bertanggung jawab. Tidak boleh boros ya, menggunakannya dengan hemat. Karena kita juga harus memelihara agar semuanya tetap baik. Sudah sepantasnya kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah Sang Pencipta. Sekarang kita lihat Tuhan Allah Maha Pencipta, karena Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ada Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Kita lihat, hari pertama Tuhan menciptakan terang dan juga gelap. Ingat-ingat ya, sambil dihafalkan. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau yang disebut dengan langit. Berikutnya, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan juga lautan, serta tumbuh-tumbuhan ini masuk di hari ketiga ya. Berikutnya, hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda yang ada di langit. Apa saja? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ya. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Baru hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat dan juga manusia. Jadi hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Kita lihat, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 dengan mengambil debu tanah liat. Lalu dibentuknya lah manusia seperti gambar dan rupa Tuhan. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia supaya manusia itu bisa hidup. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, memiliki akal budi, memiliki berpikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Maka manusia adalah ciptaan yang sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Berikutnya, manusia laki-laki itu bernama Adam. Sedangkan manusia perempuan bernama Hawa. Jadi yang diciptakan pertama kali itu manusia laki-laki. Karena Tuhan kasihan, maka diciptakannya temannya, yaitu Hawa. Materi tentang Allah menciptakan manusia kita pelajari Senin berikutnya ya. Kita sekarang mengantarnya saja dulu. Baru hari yang ke-7 setelah semuanya diciptakan Tuhan dengan keadaan baik adanya, maka Tuhan pun memberkati dan menguduskan semua ciptaannya. Lalu Tuhan beristirahat, yang sekarang ini kita pakai sebagai hari Minggu, khusus hari untuk Tuhan. Memuji Tuhan, pergi ke gereja, menguduskan hari Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Karena setelah 6 hari kita selalu diberikan penyertaan, diberikan berkat oleh Tuhan. Itu ya. Berikutnya, akhirnya Tuhan menempatkan manusia serta ciptaan yang lainnya di Taman Eden. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Taman Eden itu apa, Bu? Nama tamannya itu Eden. Jadi ada nama di sini. Taman yang indah ini dinamai oleh Tuhan dengan nama Eden. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi?
Diingat-ingat ya, Ada. mulai dari kisah yang pertama sampai kisah yang terakhir ini. Ada. Apa, James? Bu, ini harus di video, tak? Iya, nanti untuk tugas K4-nya di video dikirimkan ke Bu Inu. Supaya Bu Inu bisa Nanti juga akan ditulis di WA. Iya, di Bu WA. Ina rekam apa? Nanti jadwalnya akan dibagi oleh Bu Kurnia ya, sabar ya. Nanti di situ akan kalian lihat. Rekam Oh, apa? jadwalnya sudah dibagi ternyata. Jadi dilihat di jadwalnya ada tugas K4 membuat video menghafalkan 7 hari kisah penciptaan. Itu ya. Iya, berarti tidak usah cerita. Apa, Iya, Lionel? berarti tidak usah cerita. Dihafalkan saja. Hari pertama apa? Hari kedua apa? Tapi sambil memberikan gambar atau media apa saja boleh. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Halaman 15. Iya, halaman 15 ada di situ ya. Atau video. Ya. Kita ada cara live. Apa? Secara live kapan? Kaiabatnya. Bagaimana? Semuanya Yang dengar. Satu-satu dulu. Yang keempat itu kan disuruh hafalin, tapi kok Ya. dia secara live bukan video. Secara live itu hanya lisan. Jadi meskipun tetap dikumpulkan, live-nya itu misalnya hari ini Bu Ino hanya memiliki waktu untuk 6 anak, terus minggu depannya hanya memiliki waktu untuk 7 anak, semua pasti dapat giliran. Tetapi tugas jadi untuk memberi tambahan nilai KI 4-mu. Kalau memang benar-benar hafal, tidak melihat, maka nilai KI 4-nya bisa sempurna mendapat 90. Tapi kalau secara live ternyata tidak hafal dan tidak siap, maka di nilai KI 4-nya Bu Ino pertimbangkan lagi untuk nilainya apakah bisa dapat 90 atau tidak. Begitu ya. Bu, berarti ini live dikirim ke GCR. Iya, tetap dikirim ke GCR-nya. Bu, ini berarti ini cuma secara live. Tuh, dikirim videonya tetap. Nanti tetap Bu Ino, tapi Bu Ino tetap beri pertanyaan lisan. Bu, menunjukkan Jadi ada 2 kali. penciptaan itu gambarnya atau gimana? Iya. Bu Ino, ini video sama secara live ya dua-duanya. Ya, meskipun sudah ditanyai sama Bu Ino, tetap Gambar itu apa gimana, Bu? ya, Terima kasih. sama-sama. Bu Ino, Iya, videonya nanti boleh dikirim. ya boleh. Tapi tunggu Bu Ino untuk tugaskan di GCR dulu ya, baru dikirimnya ya. Maaf Bu, tanya alat peraganya itu dengan gambar atau gimana? Boleh dengan gambar, boleh dengan hiasan apapun, boleh, bebas kreativitas anak masing-masing. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bu, berarti videonya cuma halaman 15. Iya, yang hari pertama sampai hari ke-7. Sama medianya ya. Nggak usah cerita. Nggak usah cerita. Terima kasih. Oke. Hari pertama apa? Hari kedua apa? Hari ketiga apa? Ya. Oke, Kevin.
Media itu apa? Media itu gambar. Wah, Bu Ino, apa maksudnya? Jadi Cerita ini boleh. petunjuk ya cerita. Tidak cerita. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan apa? Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Sambil menunjukkan gambar dari di print boleh, dari HP boleh, dari laptop boleh, atau kalian buat kreativitas yang lain bagaimana boleh gitu ya. Kalau bumi bisa buatnya dari bola seperti itu. Bebas ya. Harus pakai bola. Bebas, Darlin, itu contohnya, misalnya. Dikasih tunjuk gambar ya ke videonya. Ya, dikasih Harus tunjuk. ada mataharinya. Bebas, nanti boleh dari gambar matahari atau dari bola yang dihias seperti matahari, bebas. Terserah kamu mau kreativitasnya bagaimana. Bu, saya mau Terima tanya. kasih. Jadi nanti keempatnya itu hanya mempresentasikan ini urutan kisah hanya sama gambarnya begitu ya. Iya, betul sekali. Ada lagi? Kalau tidak, kita lihat ringkasannya, LKS-nya, halaman 16. Halaman 16. Ya. Nomor 1. LKS halaman 16. Ya, nomor 1 Kevin dibaca. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segalanya isinya, maka sudah sepantasnya kita Bersyukur, halaman 16, Peter Kevin. Halaman 16. Sudah sepantasnya kita bersyukur. Nomor 2 Mira, dibaca. Allah menciptakan batas antara langit dan bumi yang disebut dengan awala. Pinter. Langit dan bumi, yang membatasi langit dan bumi jawabannya A. Cakrawala. Yang belum diisi boleh diisi. Nomor 1 bersyukur. Yang A. Nomor 2 cakrawala. Yang A juga. Nomor 3 Kai dibaca. Kai. Perhatikan di samping bedakan dua gambar di samping ada arah yang indah diciptakan di Tuhan dengan Keadaan yang bagaimana? Jawabannya yang A, indah dan subur. Pintar. Nomor 2 A juga indah dan subur. Nomor 4 James. Tanya, Ya. melestarikan itu apa? Melestarikan itu merawat, menjaga, terus dilestarikan, terus dijaga, terus ditambahkan lagi, terus dikembangkan lagi, gitu ya, Kathleen ya. Iya. Oke, nomor 4, James.
bintang di langit tampak jelas pada waktu titik hari malam. Bintang di langit, bulan di langit itu pada waktu Malam malam hari. hari. Pinter. Jawabannya C. Nomor 5. Yang menjawab Darlin, dibaca nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melestarikan. 2. Hemat dan tidak boros. Yang 3. Semaunya sendiri dan boros. Berdasarkan pernyataan di atas, tumbuhan dan hewan boleh kita manfaatkan, tetapi kita harus menggunakannya dengan tidak boros. Yang mana saja? 1 dan 2. Pinter. 1 dan 2. A. Oke. Sekarang nomor. Nah, ini menjodohkan. Terang dan gelap, ini hari keberapa? 1. Pinter. Pertama. Hari pertama. 1. Lalu lagi. 1. Hari ke-1. Daratan dan lautan hari keberapa? Ayo. Daratan, lautan, dan tumbuhan hari ketiga. Pinter. Ditarik garis itu ya. Berikutnya matahari, bulan, dan bintang hari keberapa? 4. Benda-benda di langit. Pinter. Hari keempat. Berikutnya hewan di daratan dan manusia hari keberapa? Hari ke-6. Oke. Cakrawala hari Dua. Hari ketiga. Pintar. Hewan di laut dan hewan di udara hari keberapa? 5. Oke, betul semuanya. Sudah? Sudah. Itu langit ya. Ya, pinter. Sudah? Sudah. Sudah digabung yang di sekolah sudah selesai? Oke, pinter. Kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri dengan berdoa, jangan lupa mulai nanti menyicil menghafalkan ya. Oke, Nikolas sudah hadir. Kenapa tadi kok terlambat, Nikolas? Ayo, kenapa Nikolas tadi terlambat? Kok nggak lapor kalau terlambat? Besok lagi kalau terlambat lapor ya, Bu Ino. Maaf tadi terlambat gitu ya. Oke. Baik anak-anak, kalau tidak ada jangan lupa itu dihafalkan. Minggu depan Bu Ino akan bertanya secara lisan.